Teman-teman pemuda, welcome to Christmas Hymn Concert. Hari ini kita sungguh bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Natal kali ini, kita semua akan dilayani oleh teman-teman pemuda dari GKI Klasis Jakarta Utara. Dan pada hari ini, sejarah dari setiap lagu yang kita nyanyikan akan ditampilkan di layar teman-teman. Kiranya kita dapat memaknai setiap lagu yang kita nyanyikan. Tahun yang lalu, ketika Tuhan hadir ke dunia, gembala dan para malaikat bersuka cita. Kiranya sukacita yang sama kita rayakan hari ini. Mari, saya ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah, dilanjutkan dengan Gita Sorga Bergema. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa
surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Selamat Natal untuk kita semua. Momen Natal menjadi momen yang penuh sukacita. Karena di momen ini Allah datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat umat manusia. Kedatangannya disambut puji-pujian para malaikat, serta alam raya berkumandang, memuji dan mengagungkan namanya. Saat ini, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian serta mengungkapkan sukacita kita dengan menyanyikan lagu Alam Raya Berkumandang. Oleh pujian mulia dari gunung
betul, kelahiran Tuhan disambut oleh seluruh alam raya. Sebuah hadiah terbesar yang disambut oleh setiap insan memperlihatkan bagaimana begitu mulia Tuhan kita di Natal yang kudus ini. Kita bersyukur hari ini bisa menikmati kemuliaan Tuhan kembali. Lagu Sungguh Mulia Kidung Jemaat 118 memperlihatkan bagaimana pujian ini didedikasikan untuk anak-anak terlantar yang diselamatkan dan memberikan sukacita bagi mereka di hari Natal yang kudus pada tahun 1815. Kiranya sukacita Natal itu kita nikmati juga dalam kemuliaan Tuhan di zaman ini. Sungguh Mulia Kidung Jemaat 118.
Berita anugerah diambil dari Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita patut bersyukur, anugerah Tuhan diberikan untuk kita. Kedatangannya untuk menebus dosa kita. Mari kita respon berita anugerah pada hari ini dengan memuji dari PKJ 29. Patutlah segenap yang ada. Lagu ini menggambarkan bagaimana kita harus sujud menyembah kepadanya dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang tidak pernah berhenti diberikan Tuhan kepada kita. Patut segenap yang ada. Kita akan bersama-sama menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kidung Jemaat 108, Tahta Mulia di Tempat Baka. Sebuah lagu yang berfokus kepada firman Tuhan, mulai dari kedatangan Tuhan hingga salib Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, tahta mulia di tempat baka. Tahta mulia di tempat baka, Kau tinggalkan ya Tuhanku. Tapi tiadalah tempat yang lega menjelang kelahiranmu. Hatiku ya Tuhan Yesus, jadikanlah rumahmu.
Tuhan manusia, tapi hanyalah siksa dan cerca kau terima di dunia. Salibmu ya Tuhan Yesus, tempat perlindunganku. Kita menggegap bila kau kelak datang lagi ya Tuhanku. Sabdamu benar akan terdengar, kau beri tempat bagimu. Bersuka besar hatiku ya Tuhan menyambutmu. Hatiku ya Tuhan Yesus, jadikanlah rumahmu. Teman-teman pemuda, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami dapat merayakan Natal-Mu bersama dengan pemuda-pemuda Klasis Jakarta Utara. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau yang membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, merenungkan firman itu, kami boleh mengerti. Dan ketika kami keluar ke dunia kami, ke pekerjaan kami, ke kehidupan kami, ke keluarga kami boleh melakukan firman itu secara nyata. Ajarlah kami Bapa dengan firman-Mu. Bimbinglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tema pada perayaan Natal saat ini adalah memento. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Dikatakan di dalam Injil Lukas, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi
Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Teman-teman pemuda GKI Klasis Jakarta Utara, saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Adineto Kristanto. Saya melayani di Gereja GKI Kedoya. Saat ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema di Natal ini, memento. Memento itu artinya ingatlah. Di tempat tinggal saya, di kampung saya, ada pemakaman namanya memento mori. Ya, kain mori gitu ya. Mori, artinya itu kematian. Memento mori artinya ingatlah kematian. Tetapi memento yang akan kita bahas di sini bukan kematian, tapi tentang kelahiran. Ingatlah, memento natali. Natal itu artinya kelahiran. Kita mau mengingat sebuah peristiwa tentang Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Teman-teman, saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya. Mana yang sering kita alami? Sukacita, joy, atau kegembiraan, happiness? Mana peristiwa yang sering kali kita alami, teman-teman? Kegembiraan atau sukacita? Sukacita atau kegembiraan? Mana yang lebih sering kita alami? Apa bedanya? Sukacita, joy, dengan kegembiraan, happiness. Sukacita itu berpusat pada dalam diri kita. Ada sebuah sumber yang ada dalam diri kita yang membuat kita bisa senantiasa bersukacita, menikmati kehidupan. Sekalipun kita memiliki banyak masalah, kita memiliki pergumulan dalam kehidupan kita, apalagi pandemik seperti ini, kita tetap mengalami tekanan hidup, tetapi kita tetap bisa bekerja dengan sukacita, kita tetap dapat menghadapi setiap tantangan dengan sukacita. Ada kekuatan yang dari dalam, itulah sukacita yang membuat kita bisa semangat, kita bisa tersenyum gitu ya. Lalu kegembiraan itu berkaitan dengan apa yang ada di luar, outside. Jadi di luar itu yang mempengaruhi kita. Apa yang misalkan kita dapat uang, kita dapat rezeki nomplok, dapat berkat banyak gitu ya. Kita gembira. Kita ketemu pasangan kita, pacar kita lama gak ketemu, kemudian kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka, bisa jalan bareng lagi. Itu gembira. Karena ada sebuah peristiwa di luar hidup kita, di luar diri kita yang membuat kita akhirnya merasa senang, merasa semangat, merasa gembira. Tetapi waktunya, jangka waktunya itu singkat, pendek, hanya sementara. Itulah kegembiraan. Kegembiraan itu juga bisa dimanipulasi. Kelihatannya gembira, tetapi inside-nya, dalamnya sedih. Wajahnya tersenyum, tertawa, tetapi dalamnya menangis. Nah, kira-kira mana yang sering kali kita alami? Peristiwa mana? Sukacitakah atau kegembiraankah? Natal menjadi sebuah peristiwa sukacita bagi para gembala. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 yang kita baca tadi dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Gembala menjadi saksi-saksi pertama dari kelahiran Kristus. Menarik teman-teman ketika melihat posisi Bethlehem dengan Yerusalem. Ya, di slide sudah saya tunjukkan posisi Bethlehem dengan Yerusalem. Jaraknya sekitar 9-10 km saja.
Dan melihat dari jaraknya tersebut, gembala-gembala di sekitar Bethlehem itulah yang sepertinya mempersiapkan domba-domba untuk dipersembahkan sebagai korban di Bait Allah di Yerusalem. Seakan-akan mau mengatakan bahwa para gembala-gembala ini kelak akan mengantarkan sang anak domba Allah itu disalibkan di Yerusalem. Jaraknya bisa ditempuh oleh mereka, bisa dijangkau oleh mereka. Mereka adalah orang-orang yang marginal, kelas 2, tidak dipandang oleh masyarakat. Tetapi mereka kali ini mendapatkan perhatian dari Allah, mendapatkan perhatian dari para malaikat. Mereka mendapatkan kesempatan untuk menjadi saksi pertama atas kelahiran Sang Juru Selamat. Yang tak diperhatikan menjadi pusat perhatian. Dan sampai hari ini, ketika kita berbicara tentang Natal, berbicara tentang kelahiran Kristus, kita berbicara tentang para gembala. Namun ada fakta-fakta tentang gembala yang harus kita tahu, yang perlu kita tahu. Bagaimana posisi seorang gembala pada zaman Tuhan Yesus. Para gembala adalah orang-orang yang menggembalakan ternak peliharaan, umumnya bukan milik mereka sendiri. Jadi mereka menggembalakan domba-domba milik orang lain. Mereka bekerja, mereka diupah. Mereka bukan orang yang punya seluruh domba-domba itu. Tapi mereka hanya upahan. Mereka menggembalakan ternak gembalaannya di padang rumput sampai berhari-hari. Berbeda dengan kalau orang di daerah, ya, di Jawa misalkan, atau di beberapa tempat di Indonesia, di kampung-kampung, di desa-desa, orang menggembalakan ternak mereka, kambing, sapi, kerbau. Kalau menggembalakannya pagi, jam 7 pagi, jam 6 pagi, maka nanti jam 9 dia akan pulang. Jam 10 dia akan pulang. Untuk apa? Untuk makan. Lalu misalkan orang menggembalakannya jam 3 sore, maka dia akan pulang. Jam 5, jam setengah 6. Tetapi gembala-gembala pada zaman Tuhan Yesus, mereka menggembalakan domba-domba mereka, itu bisa berhari-hari. Jadi mereka harus menginap. Mereka harus membuat tenda kecil. Mereka seringkali membuat api unggun. Maka tidak heran ketika kita melihat beberapa lukisan tentang gembala, mereka menggunakan mantel yang tebal, menggunakan bulu domba sebagai pakaian mereka. Supaya apa? Supaya tetap hangat ketika malam hari. Lalu mereka harus bertanggung jawab terhadap ternak gembalaannya jika hilang. Mereka harus menggantinya. Jadi kalau ada domba, ada ternak yang hilang atau diterkam oleh binatang buas, oleh serigala, maka mereka harus menggantinya. Oleh sebab itu mereka akan membawa, biasanya kita melihat gambar gembala membawa tongkat gitu ya. Nah, tongkat itu untuk menghalau, untuk melawan binatang buas yang datang. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka tidak ingin ternak-ternaknya itu diterkam oleh binatang buas. Apalagi kalau malam mereka harus siap siaga. Jangan sampai ada serigala yang tiba-tiba masuk ke kandang gitu ya, yang sudah dibatasi dan menyerang domba-dombanya. Mereka mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya. Lalu biasanya mereka itu hidupnya berkelompok-kelompok. Jadi tidak satu orang punya 5 ekor domba, enggak, tapi jumlahnya itu ratusan. Maka Tuhan Yesus pernah membuat sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Satu yang hilang, 99-nya ada. Nah, jumlahnya itu ratusan. Dan mereka hidup secara berkelompok. Mereka kenal dekat ya dengan kelompoknya mereka masing-masing. Mereka merupakan golongan yang paling rendah dalam strata sosial pada zaman itu. Jadi gembala-gembala ini adalah orang-orang yang golongan di tengah masyarakat, kehidupan masyarakat, strata sosialnya itu paling rendah.
Untuk kerja menjadi gembala itu gampang, mudah. Tetapi tidak bisa menjamin hidup. Lalu dalam strata sosial itu paling rendah. Oleh masyarakat Yahudi, para gembala ini dianggap tidak suka bergaul. Jadi mereka dianggap orang-orang yang sangat tertutup dan tidak tahu aturan. Ya jelas ya, mereka tertutup, mereka meninggalkan desa mereka, kampung mereka, lalu kemudian mereka bekerja berhari-hari di luar rumah, mereka makan di luar rumah, ya yang hanya kenal ya kelompok gembala-gembala itu. Jadi mereka tidak begitu banyak dikenal oleh masyarakat. Lalu kemudian masyarakat memberikan stigma mereka adalah orang-orang yang tidak bisa bergaul. Mereka orang-orang yang sangat tertutup dan tidak tahu aturan. Ya, mereka kan kalau ngomong kalau di Padang itu kan harus teriak-teriak gitu ya. Bisa membayangkan kalau orang di pantai itu mendapat konotasi wah itu orangnya kasar. Ya, di pantai kalau ngomong juga kena angin jadinya harus ngomongnya teriak-teriak. Sebagai nelayan ya, antar kapal, antar perahu, mereka akan teriak-teriak kalau ngomong. Itu dianggap kasar seperti itu. Ahli-ahli Taurat mengatakan mereka adalah orang kafir, teman-teman. Mereka mengaku sebagai orang Yahudi, tapi tidak melaksanakan hukum Taurat. Teman-teman pemuda, masih ingat tentang perkataan orang-orang Yahudi yang mendemo Yesus gitu gara-gara melihat murid Tuhan Yesus itu makan tidak mencuci tangan. Nah, itu terjadi juga dalam diri para gembala-gembala ini. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi khususnya gitu ya, yang sangat memegang tradisi teguh ya. Tradisi Yahudi mereka sangat membenci para gembala karena mereka kalau makan ya udah makan begitu saja. Mau nyuci tangan gimana? Di padang gurun susah untuk cuci tangan. Lalu kemudian dalam Misnah itu adalah kumpulan hukum lisannya orang Yahudi, dikatakan tidak ada satu orang pun yang wajib menyelamatkan seorang gembala yang jatuh ke dalam lubang. Jadi dikatakan di Misnah itu bahwa tidak ada seorang pun yang wajib menyelamatkan seorang gembala yang jatuh ke dalam lubang. Jadi mereka yang harusnya ditolong, dilindungi, dibiarkan mati begitu saja. Mereka kehilangan hak untuk dilindungi sebagai warga negara. Mereka juga tergolong orang-orang yang tidak boleh dilanggar. Mereka tergolong orang-orang yang tidak boleh didengar kesaksiannya di pengadilan. Jadi gembala-gembala ini tidak boleh kesaksian mereka itu dipakai untuk memutuskan sebuah perkara. Padahal yang namanya saksi di tengah-tengah pengadilan itu sangat penting. Kalau yang jadi saksi itu adalah gembala, yang tahu peristiwa itu adalah gembala, tetap gembala ini tidak bisa dipakai kesaksiannya di tengah-tengah pengadilan. Layaknya seorang perempuan. Jadi selain gembala ada lagi perempuan pada saat itu kesaksiannya tidak bisa dipakai. Tetapi kita tahu di tengah-tengah situasi yang seperti itu, gembala-gembala menjadi saksi pertama akan kelahiran Tuhan Yesus. Teman-teman, menarik sekali ketika kita menyadari bahwa kisah gembala ini khas Injil Lukas, teman-teman. Sangat khas Injil Lukas. Jadi kalau kita membaca kisah gembala, itu tidak ada di Injil Matius, tidak ada di Injil Markus atau Injil Yohanes. Khas Injil Lukas. Injil Lukas menunjukkan bahwa orang-orang yang lemah, orang-orang yang dibuang oleh masyarakat, itu dicintai Allah. Itu direngkuh oleh Allah. Gembala-gembala, mereka adalah orang-orang buangan. Tetapi dipandang Allah. Mereka dibuang masyarakat, tetapi dipandang oleh Allah. Dalam narasinya, Tuhan seringkali menampilkan atau memakai orang-orang yang di mata manusia, gak mungkin. Gak mungkin gembala bisa jadi saksi kelahiran Sang Mesias. Kesaksian mereka saja tidak dipakai. Tetapi nyatanya,
Allah memakai kesaksian gembala itu. Dan hari ini kita mendengar kesaksian mereka dalam Injil. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Membayangkan sebuah peristiwa yang sangat asing bagi mereka, mungkin seperti para murid Yesus yang ada di tengah-tengah Danau Galilea melihat sosok yang berjalan di atas air, kemudian mereka ketakutan dan Tuhan mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Karena Tuhan datang pada saat itu untuk membawa keselamatan. Dan malaikat datang pada saat itu kepada para gembala untuk membawakan berita tentang keselamatan, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Apa kata malaikat? Lalu kata malaikat itu kepada mereka ayat 10-11. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Mesias." Janji tentang Mesias itu sudah digenapi. Zaman antara Maleakhi sampai pelayanan Yohanes Pembaptis itu kira-kira 400 tahun. Dan selama 400 tahun itu adalah waktu yang sunyi, di mana Allah tidak berfirman. Tetapi setelah pelayanan Maleakhi, 400 tahun kemudian, setelah Allah diam tidak berfirman, diberitakan Mesias, sang juru selamat itu sudah lahir. Janji itu sudah digenapi. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan, "Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Tanda yang sederhana. Dan itulah tanda kelahiran sang juru selamat. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka langsung pergi. Bandingkan dengan ahli Taurat. Kalau ada ahli Taurat di sana mungkin mereka akan berdebat. Bagaimana mungkin Mesias akan lahir di palungan, di kota kecil. Mesias harus lahir di tengah-tengah kejayaan, kekuasaan, kemegahan. Dan kalaupun mereka berangkat, mereka akan berangkat dengan perdebatan. Tetapi para gembala-gembala ini berangkat dengan penuh sukacita. Karena mendapatkan berita yang indah dari sebuah peristiwa yang spektakuler yang mereka alami. Ayat 17 dan 18. "Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Akhirnya mereka menemukan Yesus yang ada di palungan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Setelah melihat Yesus di palungan dan sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat, mereka dipenuhi dengan sukacita. Semuanya sama, faktanya sama. Sukacita melalui puji-pujian. Memuji Allah. Itu yang mereka lakukan. Dan pemuda klasis Jakarta Utara juga merayakannya dengan puji-pujian. Di slide ini saya tunjukkan beberapa orang-orang yang menulis him yang tadi teman-teman menyanyikan. Dan hari ini lagu-lagu itu dinyanyikan dalam perayaan kebaktian Natal. Mereka adalah para penulis him. Sukacita mereka dituliskan, dituangkan dalam sebuah lagu. Mereka menulis lagu itu bukan karena duit bayaran, tetapi karena ungkapan iman. Sebuah kesaksian yang mereka alami. Bukan ketika mereka mendapatkan peristiwa-peristiwa yang penuh sukacita, yang penuh kegembiraan gitu ya. Peristiwa sukacita yang dilatar belakangi dengan dapat banyak
duit, banyak kekayaan. Enggak, tetapi malahan ketika mereka dalam posisi-posisi yang terhimpit, tertekan, dan kemudian mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan itu mengubah hidup mereka. Dan sukacita dari situlah yang mereka dapatkan ketika mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Teman-teman, justru seringkali dalam titik hidup kita yang paling rendah, Tuhan bekerja. Karena dengan begitulah kemuliaan Tuhan saja yang benar-benar dinyatakan. Ketika kita udah gak bisa ngapa-ngapain, Tuhan seringkali malah bekerja, menunjukkan pertolongannya. Supaya apa? Supaya kita bisa memuji dan memuliakan namanya. Kita bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kita kemudian bisa mengatakan, Tuhan kau baik. Tuhan kau luar biasa dalam hidupku. Perjumpaan pribadi dengan Kristus itu menyalakan sukacita dan kemudian memancarkannya. Para gembala itu mengalaminya. Mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Mereka menyaksikan langsung yang pada saat itu Yesus lahir. Dan sukacita itu meluap, terpancar. Dan berita itu terdengar sampai hari ini. Para gembala-gembala itu menguatkan iman orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus, Maria, Yusuf. Dengan berita kelahiran Kristus. Penulis him yang kita nikmati lagunya saat ini menguatkan iman dengan lagu ciptaan mereka. Pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menguatkan iman orang lain? Iman saudara-saudara kita. Iman keluarga kita, papa mama kita, adik kakak kita, teman sekerja kita, sahabat kita. Yesus ada dalam hidup kita. Yesus lahir di Bethlehem, kota yang kecil pada saat itu tidak ada 1.000 orang. Jumlahnya masih kecil. Dan Tuhan mau lahir di hati kita tempat yang kecil itu. Supaya kita yang merasakannya, yang menyaksikannya, yang merasakan Kristus dalam hati kita, itu bisa membagikan sukacita itu kepada orang lain. Apapun pekerjaan kita hari ini, ada yang mungkin menjadi seorang karyawan, ada yang jadi seorang bisnismen, ada yang menjadi seorang dokter, ada yang menjadi tenaga medis, apapun itu. Kita bisa menjadi sama seperti para gembala yang memberikan kesaksian. Ingatlah para gembala itu di tengah himpitan, keterbatasan mereka bisa menjadi saksi. Demikian kita. Di tengah keterbatasan kita tetap bisa menjadi saksi, memberitakan sukacita. Amin. Umat yang dikasih Allah, rekan-rekan pemuda yang terkasih, marilah kita menyatakan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, marilah kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita oleh karena mereka sedang dalam keadaan lemah tubuh oleh karena sakit. Mungkin mereka teman-teman kami, mungkin mereka orang tua kami. Kiranya Tuhan Kau yang
memberkati mereka, memberikan sukacita di dalam hati mereka di tengah sakit yang mereka alami dan rasakan. Kiranya Tuhan kekuatan-Mu yang menolong mereka untuk dapat menghadapi sakit yang mereka derita. Kami berdoa Tuhan, kiranya pertolongan-Mu mampu untuk menyembuhkan dan juga memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh oleh karena sakit. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam relasi mereka dengan keluarga, dengan orang tua, dengan papa mama, dengan adik atau kakak mereka, dengan sahabat atau teman mereka. Kiranya Engkau yang memulihkan hati yang terluka, Engkau yang memulihkan dengan cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat mengampuni, menerima satu dengan yang lain. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul di tengah-tengah pandemik ini, pekerjaan mereka, usaha mereka, tekanan hidup yang mereka hari ini alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pribadi yang mampu untuk menolong kami di tengah-tengah kesulitan. Kau yang akan menuntun saudara-saudara kami mendapatkan pekerjaan yang layak. Kau yang akan menuntun kami untuk menemukan jalan keluar di tengah masalah kehidupan kami, usaha kami. Kami percaya bahwa Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan dan perlukan Tuhan. Sebab Engkaulah pemelihara kami. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menyelesaikan studi mereka. Ketika mereka harus menghadapi masalah terkhusus oleh karena pandemik ini, kiranya Engkau memberikan semangat bagi saudara-saudara kami di dalam menghadapi masalah mereka di tengah studi mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kepada mereka ketenangan untuk dapat menyelesaikan satu persatu masalah demi masalah yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, tengah-tengah pandemik ini, bagi para tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, saudara-saudara kami yang saat ini terjangkit virus corona, Kau yang memberikan dan meneguhkan mereka Tuhan. Berkatilah Presiden kami Bapak Joko Widodo untuk dapat bekerja menghadapi pandemik ini, membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ini. Dan terkhusus untuk pemuda klasis Jakarta Utara, untuk saudara-saudara teman-teman kami yang mengikuti kebaktian ini. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami, teman-teman kami, di tengah-tengah tantangan hidup yang mereka alami. Juga bagi para pengurus Komisi Pemuda Klasis Jakarta Utara yang sebentar lagi akan melakukan regenerasi. Tuhan, kiranya Engkau yang memanggil saudara-saudara kami, teman-teman kami untuk mau mengambil bagian dalam pelayanan pemuda Klasis Jakarta Utara. Untuk memberi hidup, berbagi kehidupan, memelihara persekutuan pemuda-pemuda Klasis Jakarta Utara. Inilah Tuhan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita sampai saat ini. Kini kita diberikan waktu kesempatan kembali untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari Matius 2 ayat 11 yang berbunyi,
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan silakan ditransfer ke rekening gereja masing-masing sambil kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Him ini mengajarkan bahwa hanya Allah Sang Pencipta yang memberikan kita karunia. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Biasanya setiap gereja menyalakan lilin pada waktu Natal sebagai suatu tekad bahwa setiap anak Tuhan harus menjadi terang. Penyalaan lilin juga menandakan bahwa kita sebagai anak Kristus, terang Kristus hadir di tengah kegelapan dunia. Namun, virus corona membuat lilin seolah padam. Tidak ada lagi gereja yang melaksanakan ibadah secara normal, dikarenakan adanya jarak yang dibutuhkan untuk menanggulangi virus corona. Namun kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, virus corona tidak membuat cahaya lilin tersebut padam. Tapi justru kita tetap harus bercahaya dimanapun kita berada. Kiranya semangat ini juga sama-sama kita rasakan. Walaupun hanya kami yang menyalakan lilin di sini, tapi kiranya teman-teman juga jangan menyerah, tetap semangat dan teruslah menjadi terang sampai pada akhirnya. Mari kita terus bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan pada Natal-Natal sebelumnya hingga saat ini. Dan marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Di Malam Gelap Sunyi Senyap. Di
Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Beritanya telah diberi oleh malaikat surgawi kepada kaum yang tak lelah menjaga domba-dombanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Dan bintang terang bersinarlah di langit tinggi yang cerah, terang besar di dunia sekarang dan selamanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Dalam Christmas Concert kali ini, kami memperlihatkan setiap penulis him yang dipanggil Tuhan di dalam sejarah untuk bersaksi. Kini kita menikmati dan melihat kesaksian mereka menguatkan kita di zaman ini. Sekarang, tiba waktunya di zaman kita dan kiranya kita memohon supaya Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap. Dengan satu tekad yang sama, dengan penulis lagu tekad ini, Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi Allah
studi dan kerja, Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Teman-teman semuanya, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya sukacita Natal melimpahimu karena Sang Kebenaran sudah lahir. Kiranya engkau mengalami pemulihan karena Sang Juru Selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu berserta dalam hidupmu karena Sang Pembebas sudah lahir. Dan Allah, Sang Bapa, melalui Yesus Kristus, Sang Bayi Kudus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkatimu untuk menjadi pewarta kebaikannya, kini dan selama-lamanya. Amin.